Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan kembali bahas lagi kelanjutan video part sebelumnya. Di part sebelumnya, Sofan akhirnya menggunakan salah satu kartu truf yang dia simpan. Kartu itu tidak lain adalah gagak berkepala 3 yang diutus oleh Kun Peng untuk menjadi pengawalnya. Tapi sayangnya Bai Liu-tian benar-benar sudah ada di luar ekspektasi. Bakatnya sungguh luar biasa, bahkan dia bisa mengalahkan binatang roh tingkat 9 yang sudah mendapatkan berkah dari Kun Peng. Lalu sekarang, bagaimana nasib Sofan? Apakah dia akan mati di tangan Bai Liu-tian? Ataukah dia masih memiliki cara untuk melakukan sesuatu dan kemudian membalikkan keadaan? Mari simak bersama di part 217. Dan part kali ini Ane ambil dari bab 1087 sampai dengan 1090. Aku berterima kasih karena dirimu, aku bisa merasakan sensasi pertarungan yang telah lama kulupakan. Tapi sekarang binatang rohmu sudah mati. Jadi ini adalah giliranmu, kata Bai Liu-tian sambil berjalan maju. Tapi Sofan dengan tenang, dia tampak menyeringai. Dia sama sekali tidak terlihat panik, dan dengan santai dia melambaikan kedua tangannya dan kemudian mulai bertepuk tangan. Ouyang Lingdian dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Sofan masih bisa begitu tenang. Mungkinkah semua ini masih ada dalam rencananya? Atau jangan-jangan semua ini hanyalah gimmick? Bai Liu-tian pun kini tampak keheranan, dan dari wajahnya terlihat keraguan yang tergambar dengan jelas. Tuan Jiansun, Anda terlalu sopan. Tapi pada kenyataannya, Anda memang seharusnya bersyukur karena masih bisa berdiri sampai sekarang. Tapi aku juga harus berterima kasih padamu, karena Tuan Jiansun telah memberikan tontonan yang sangat bagus untuk kami semua. Sekarang aku sadar akan ketinggian dari puncak manusia di dunia fana ini. Aku sungguh berterima kasih, karenamu sekarang aku memiliki pandangan untuk masa depan yang harus kulampaui. Setelahnya Sofan membungkuk dan dengan penuh rasa hormat serta ketulusan. Sekarang semua orang tertegun melihat itu. Mereka tidak tahu apa lagi trik yang akan digunakan oleh Sofan kali ini. Ouyang Changqing pun sungguh tercengang dan segera berkata, "Kak Zhou, apa yang kamu lakukan? Sekarang monster tua itu di sini untuk membunuh kita. Lantas kenapa kamu membungkukkan badan padanya? Apa itu adalah jalan keluar untuk menyelesaikan semua ini?" "Changqing, kamu tidak mengerti," kata Ouyang Lingdian yang ada di sampingnya dan kemudian menepuk bahu Ouyang Changqing. Lalu setelahnya, Ouyang Lingdian mulai menceramahi putranya itu. "Sebelumnya kita terjebak dalam arus dan tidak bisa membedakan sungai dan danau. Tapi sekarang kita semua tahu bahwa Bai Liu-tian memang layak menyandang gelarnya. Dia adalah orang yang kuat dan layak untuk dihormati. Apa yang ayahmu katakan memang benar. Sudah sangat lama aku percaya dengan kemampuanku. Tapi sekarang aku bisa melihat bahwa aku terlalu cepat berpuas diri," kata Murong Li sambil menatap Sofan. Ouyang Changqing kini masih tampak bingung dan mengerutkan keningnya mendengar respon dari mereka berdua. Tapi kemudian Bai Liu-tian berseru, "Orang tua ini telah hidup untuk waktu yang lama dan merasa kesepian selama ini. Tapi aku bersyukur aku bisa bertemu seorang ahli bela diri seperti Tuan Zhou. Apa yang kau lemparkan padaku itu sungguh luar biasa, dan itu adalah hal yang tidak akan kulupakan. Tapi mari akhiri ini sekarang." Bai Liu-tian segera melepaskan energinya keluar dan segera bumi pun bergetar
Oyang Changking yang merasakan guncangan tanah itu mulai panik dan hampir menangis. Padahal baru saja dia sangat percaya diri, seolah telah menemukan jalan keluar dari masalahnya selama ini. Tapi ternyata monster di hadapannya bukanlah sesuatu yang bisa dilawan dengan mudah. Kini Ouyang Lingtian dan dua orang lainnya memegang pedang suci mereka dan bersiap untuk bertarung. Bahkan jika mereka sudah tahu hasilnya, tapi mereka tidak bisa diam saja melihat seorang anak yang berbakat mati di depan mereka terlebih dahulu. Tapi di saat itu Sofan tiba-tiba melambaikan tangannya dan menghentikan ketiga orang itu. Sofan kembali menatap Bai Liyutian. Tuan Jiansun, kusarankan supaya kita tidak melanjutkan ini sebelum semuanya menjadi masalah yang lebih besar. Kenapa? Kau takut, anak kecil? Takut? Aku tidak kenal rasa takut, kata Sofan sambil tersenyum. Lalu dia berkata lagi, sejujurnya aku tidak peduli dengan hidup dan matimu. Tapi setelah melihat pertarunganmu tadi, aku menemukan bahwa kamu adalah lawan yang ingin kulawan dan ku kalahkan dengan tanganku sendiri. Tapi sekarang kekuatanku tidak akan cukup untuk melakukan itu. Jadi aku ingin Tuan Jiansun mundur supaya bisa bertahan lebih lama. Lalu setelahnya, aku akan datang dan menantang batasku sendiri untuk mengalahkanmu. Bai Liyutian menatap Sofan dalam-dalam, lalu kemudian tertawa terbahak-bahak. Tuan Zhou, kau benar-benar membuat orang tua ini bingung. Jika kau memang memiliki kekuatan seperti itu, kau pasti bisa mengalahkanku sekarang. Tapi kenapa kau justru sampai terdesak ke titik ini? Kau mengatakan seolah bisa mengalahkanku, tapi kekuatanmu saja tidak cukup untuk melakukan itu. Bukankah pernyataanmu itu saling bertentangan? Tuan Jiansun salah paham. Pada dasarnya pernyataanku tidak saling bertentangan. Jika aku ingin membunuhmu sekarang, aku bisa melakukannya dengan kekuatan eksternal yang kubawa. Tapi jika itu kulakukan, maka aku pasti akan memiliki penyesalan seumur hidup. Aku ingin bertarung dengan kemampuanku sendiri melawanmu. Aku ingin melihat saat dimana aku bisa menembus batasku dan kemudian memasuki Gunung Tianmu dengan rasa bangga. Karena itu Tuan Jiansun lebih baik mundur dan memulihkan diri. Mari kita bertemu lagi di masa depan. Dan di saat itu, kita akan bertarung mati-matian. Lalu siapa yang menang akan mendapatkan tiket untuk pergi ke Gunung Tianmu. Dan yang kalah akan dimakamkan di dunia yang fana ini. Bai Liyutian mengerutkan keningnya. Memasuki Gunung Tianmu? Bukankah kau sebelumnya mengatakan kalau dirimu berasal dari sana? Lantas kenapa kau masih ingin masuk lagi ke Gunung Tianmu? Sejujurnya, aku tidak ada bedanya dengan murid luar dari Gunung Tianmu. Itu terjadi karena kekuatanku tidak cukup kuat untuk bisa membawaku kembali. Karena itu, aku diutus untuk belajar di dunia fana ini, supaya aku kemudian bisa mengembangkan diri dan menjadi lebih kuat lagi. Tapi pada dasarnya, jika Tuan Jiansun ingin mencari lawan yang kuat, Gunung Tianmu adalah pilihan yang sangat bijak. Karena untuk menemukan orang yang ada di atasmu itu sangatlah mudah. Jadi mari pertaruhkan tiket untuk menuju Gunung Tianmu di saat itu. Aku akan bertarung denganmu, dan siapa yang menang akan mendapatkan tiket untuk kembali ke sana. Tubuh Bai Liyutian bergetar, dan dia tampak ragu-ragu untuk beberapa saat. Bai Liyuyun melihat keraguan leluhurnya dan kemudian berkata, "Leluhur, mulut anak itu dipenuhi dengan omong kosong. Dia sebelumnya mengatakan kalau dia adalah murid dari Gunung Tianmu. Tapi sekarang dia mengatakan kalau dia terlalu lemah dan tidak bisa kembali ke sana. Aku tahu bahwa dia hanya membuat alasan dan ingin menipu kita.
Anda tidak boleh sampai termakan omongannya. Bai Liyutian menyipitkan matanya dan memelototi Zhou Fan dengan tatapan tajam. Tuan Zhou, apa Gunung Tianmu itu adalah tempat yang sangat luar biasa seperti yang kau katakan? Tentu saja, kau bisa menemukan orang kuat seperti menemukan pohon di dalam hutan. Di sana adalah tempat dari para legenda yang menjadi mitos. Bahkan bagi mereka, Long Jindan itu tidak lebih seperti gundu untuk bermain. Malahan aku khawatir kalau Tuan Jianzun akan musnah sebelum melihat semuanya. Mendengar itu kembali tubuh Bai Liyutian bergetar dan dia pun menjadi suram. Di saat itu langit langsung menjadi gelap dan petir mulai menggelegar sekali lagi. Leluhur, jangan dengarkan anak itu. Dia hanyalah membual, teriak Bai Liyuyun. Leluhur, tolong pikirkan lagi. Jika memang Gunung Tianmu itu sangat menakutkan, mengapa kita tidak pernah sekalipun mendengar namanya? Keberadaan mereka sungguh tidak masuk akal. Jadi aku yakin anak ini pasti membual untuk menyelamatkan dirinya. Bai Liyutian menoleh. Jadi maksudmu tidak ada tempat seperti Gunung Tianmu di dunia ini? Itu benar leluhur. Saya yakin tidak ada tempat seperti Gunung Tianmu itu. Aku yakin bahwa keberadaannya hanya dilebih-lebihkan, jawab Bai Liyuyun dengan tegas. Leluhur, tolong pikirkan ini. Anda sudah hidup selama ribuan tahun, tapi Anda tidak pernah sekalipun mendengar tentang keberadaan Gunung Tianmu yang seharusnya berdiri di puncak dunia. Bahkan jika itu hanyalah sebuah mitos, seharusnya mitos itu sudah ada sejak zaman dulu. Namun, keberadaannya saja baru terdengar sekitar 5 tahun yang lalu. Bukankah itu terdengar seperti bualan belaka? Anak ini pasti telah menipu semua orang selama ini. Mendengar itu Bai Liyutian mengangguk. Kemudian dia kembali menatap Zhou Fan dengan wajah suram. Tuan Zhou, jawab aku, kenapa Gunung Tianmu yang telah bersembunyi dengan sangat rapi akhirnya memilih untuk menunjukkan dirinya sendiri sekarang? Atau apa benar kalau kau telah menipu orang tua ini? Petir menggelegar dan momentum di sekitar sana menjadi sangat menekan. Tapi Zhou Fan dengan santai berkata, karena Tuan Jianzun tidak percaya akan apa yang kukatakan, maka aku tidak bisa menghindari pertumpahan darah hari ini. Lagi pula pada akhirnya, ini untuk memusnahkan lawan. Jadi meski aku merasa tidak enak karena mengalahkanmu dengan menggunakan kekuatan eksternal, tapi sudah tidak ada pilihan lain. Sekarang renungilah kesalahanmu sendiri. Zhou Fan kini menjadi lebih serius dan cincin guntur miliknya mulai bercahaya. Lalu setelahnya, kekuatan yang mengerikan terpancar keluar dan kekuatan itu menyebar ke segala arah. Awan yang sebelumnya mendung pun seolah tersapu olehnya. Bai Liyutian bisa merasakan kekuatan itu, di mana kekuatan ini memang sangat familiar dengan Long Jindan yang digunakan oleh QR. Merasakan itu, Bai Liyutian pun mencibir. Apa itu Long Jindan lagi? Apa kau pikir hal yang sama dapat melukai orang tua ini? Zhou Fan kemudian menjawab dengan penuh percaya diri. Ini memang Long Jindan, hanya saja milikku berbeda dengan yang dimiliki oleh QR. Jadi Tuan Jianzun, seharusnya Anda tidak menilai keduanya sama. Cih, kau benar-benar pandai membual, kata Bai Liyutian sambil meremehkan Zhou Fan. Kali ini dia 100% berpikir bahwa Zhou Fan itu hanya menggertak. Meskipun dia merasakan keanehan dari semua itu, karena dia tidak melihat kekurangan dari sikap Zhou Fan. Seolah-olah semuanya memang bukan sebuah gertakan.
Ya, meskipun Zofan itu mengatakan semua itu dengan penuh kesombongan, dia mengatakan kebenarannya. Jadi jelas tidak akan ada kekurangan dari sikap Zofan. Lalu sekarang, Pai Liu Tian menghilangkan keraguannya. Dia menghunus pedang suci miliknya. Dia sudah bersiap untuk membelah Long Jidan yang akan dikeluarkan oleh Zofan. Namun secara bertahap, panas di sekitar mulai meningkat dan ada perasaan tidak nyaman yang menyerang Pai Liu Tian serta yang lainnya. Kekuatan dari Long Jidan mulai menunjukkan jati dirinya. Ya, ini adalah Long Jidan yang mana itu adalah akumulasi dari kekuatan penuh Long Zhu, seekor binatang suci. Jadi mana mungkin manusia biasa di tingkat fana ini bisa menahannya. Bahkan jika itu adalah Pai Liu Tian, sang raja pedang tak terkalahkan. Perlahan, ketegangan semakin naik saat intimidasi dari Long Jidan semakin menguat. Keringat dingin mulai mengalir dari dahi Pai Liu Tian dan yang lainnya. Tapi tiba-tiba, mereka semua yang ada di sana merasakan aura dingin yang memaksa masuk ke dalam pori-pori tubuh mereka. Semua orang sampai menggigil karena hal itu. Semua orang pun terkejut hampir bersamaan. Lagi pula, mereka adalah ahli di puncak ranah Guiyuan. Mereka seharusnya kebal akan hawa dingin. Tapi kenapa kali ini mereka justru bisa merasakan itu dengan begitu jelas? Bahkan, Pai Liu Tian merasa terganggu akan hal itu. Apa? Kenapa dia ada di sini? Kata Ouyang Ling Tian. Dia kemudian wajahnya pun berubah menjadi pucat. Dia mungkin adalah satu-satunya orang yang menyadari dalang di balik hawa dingin yang merasuki kulit mereka. Ouyang Cangking buru-buru menatap ayahnya dan bertanya, "Ayah, apa yang ada di sana?" Ouyang Ling Tian menatap ke depan, dan sebelum dia menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, keanehan kembali terjadi. Kini pedang suci di tangannya dan ketiga pedang suci lainnya tiba-tiba bergetar, seolah-olah mereka ingin segera menghunus dan membunuh musuh bebuyutan mereka. Semua orang terkejut di saat yang hampir bersamaan. Lagi pula mereka adalah ahli di puncak ranah Guiyuan. Mereka seharusnya kebal akan hawa dingin. Tapi, kenapa kali ini mereka bisa merasakan dengan begitu jelas hawa dingin? Pai Liu Tian bahkan merasa terganggu akan hal ini. Apa? Kenapa dia ada di sini? Kata Ouyang Ling Tian, yang kemudian wajahnya menjadi pucat. Dia mungkin satu-satunya orang yang menyadari dalang di balik semua hawa dingin yang menusuk kulit mereka. Ouyang Cangking buru-buru menatap ayahnya dan bertanya, "Ayah, apa yang baru saja datang?" Ouyang Ling Tian menatap ke depan, dan sebelum menjawab pertanyaan dari putranya itu, keanehan kembali terjadi. Kini pedang suci di tangan mereka bertiga tiba-tiba bergetar, seolah-olah itu bertemu dengan musuh bebuyutan mereka. Hal yang sama pun terjadi pada Pai Liu Tian. Semua orang terkejut, apalagi Pai Liu Tian yang sudah bersama pedang miliknya untuk waktu yang sangat lama. Ini adalah pertama kalinya bahwa pedang suci itu tidak lagi menuruti perintahnya. Apa yang terjadi? Kenapa dengan pedang ini? Katanya. Ini yang terjadi jika monster tua itu ada di sini. Pedang suci seolah tidak mengikuti kehendak kita dan memiliki kehendaknya sendiri, kata Ouyang Ling Tian dengan wajah kusam. Monster tua? Siapa? Teriak yang lain. Siapa lagi? Monster tua penguasa Laut Utara, kata Ouyang Ling Tian sambil melihat ke arah utara, di mana di sana terlihat seperti kabut hitam yang menyerbu sekte Haiming. Sebagian besar kini bahkan sudah ditutupi oleh es tebal.
Sebelumnya Sekte Haiming dilindungi oleh penghalang yang kuat. Karena itu juga monster tua itu tidak berani mendekat. Tapi sekarang penghalang itu sudah tiada. Jadi dia tidak ragu lagi untuk menyerang kita. Semua orang mulai ketakutan ketika mendengar hal itu. Kecuali Bai Liutian yang kemudian tertawa terbahak-bahak. Jadi monster tua yang terkenal itu sekarang ada di sini. Sungguh layak. Sekarang aku ingin melihat apakah dia juga lebih kuat daripada binatang roh tingkat 9. Datanglah dan orang tua ini akan menyambutmu. Sedangkan Zofan kini dia langsung mencibir. Bahkan jika Bai Liutian itu kuat, tapi binatang suci adalah eksistensi yang berada di luar jangkauan mereka. Kilatan cahaya melintas di mata Zofan dan dia pun menyeringai. Dia menoleh ke arah QR dan memberikan isyarat. Lalu dengan segera Zofan menarik Long Jidan dan memasukkannya kembali ke dalam cincin guntur miliknya. Lalu segera keduanya menuju pusat dari kabut hitam itu. Tuan Zhou, tidak, tunggu, teriak Ouyang Lingtian dengan wajah panik. Tapi itu sudah terlambat. Zofan sudah memasuki domain tersebut. Sedangkan Bai Liutian segera melihat semua ini dan merenung sebentar. Tapi kemudian dia menghentakkan kaki dan mengikuti Zofan masuk ke dalam kabut hitam itu. Leluhur, teriak ketiga Raja Pedang bersamaan. Tapi mereka bertiga jelas tidak akan bisa menghentikan kehendak dari Bai Liutian. Kini Raja Pedang yang lain tampak panik. Kak Yun, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bai Liuyun merenung sesaat dan memikirkan keputusan yang paling tepat. Sampai akhirnya dia berseru. Sejak awal tugas kita sebagai Raja Pedang adalah untuk melindungi leluhur. Jadi sudah sangat jelas apa yang akan kita lakukan. Benar, kata kedua Raja Pedang lainnya dengan serempak. Akhirnya mereka bertiga pun segera melompat dan masuk ke dalam kabut hitam. Kini Ouyang Changqing dan yang lainnya saling bertukar pandang dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Semua orang kini kehilangan tujuan mereka dan terlihat bingung. Tapi Ouyang Lingtian buru-buru berkata, "Apa yang kalian lakukan? Cepat pergi dan lanjutkan perjalanan kalian. Jika kalian masih ada di sini, maka kalian akan tertelan oleh kabut hitam itu. Dan kalian tidak akan pernah bisa keluar sama sekali." Apa? Lalu bagaimana dengan Kak Suo? Ouyang Lingtian merenung sebentar. Lalu dia berkata, sejak awal tujuan Tuan Zhou adalah pergi ke Laut Utara. Mungkin yang dia incar sebenarnya memang adalah monster Laut Utara ini. Jadi sekarang saat dia menemukan monster laut ini, dia tidak memiliki keraguan dan langsung pergi. Karena itu kalian tidak perlu khawatir. Sekarang pergilah menuju susunan teleportasi. Kami yang akan pergi melakukan sesuatu yang kami bisa. Setelah itu Ouyang Lingtian melompat dan masuk ke dalam kabut hitam dan dengan tubuh yang terluka. Ouyang Changqing pun segera menjadi cemas. Ayah, tunggu. Tapi itu sudah terlambat. Ouyang Lingtian sudah pergi. Lalu Murongli dan Sangguan Feixiong pun saling bertukar pandang dan mengangguk serempak. Ayo pergi dan bantu saudara Ouyang. Lalu kalian generasi muda pergilah ke susunan teleportasi seperti kata saudara Ouyang. Lalu mereka berdua pun ikut masuk ke dalam kabut hitam itu. Tapi Kak, teriak Murong Zue. Hanya saja itu sia-sia. Sama seperti yang lain, kini mereka sudah ditelan oleh kabut hitam dan kemudian menghilang dari hadapan mereka. Melihat hal ini, semua orang saling memandang dengan wajah khawatir dan bercampur aduk.
Tapi pada akhirnya mereka sadar kalau mereka hanya akan menjadi beban jika tetap ada di sana, atau jika mereka ikut masuk ke dalam kabut hitam. Lantas keputusannya adalah pergi menuju sunan teleportasi. Meski dengan sebuah beban di hati mereka, mereka hanya bisa pergi ke sana. Di sisi lain, setelah melewati lapisan kabut hitam, Sofan dan KWR seolah masuk ke dunia lain, di mana di sana berisikan salju dan juga es yang dingin. Jadi ini Bing Yusan, kata Sofan, salah satu dari ketiga tempat ajaib di dunia yang sangat sulit untuk ditemui. KWR yang ada di belakangnya pun kini tampak mengusap lengannya karena merasa bahwa hawa yang ada di sana begitu dingin. Ayah, apa di sini adalah tempat dari Feng Tian Hayao berada? Seharusnya begitu, kata Sofan sambil memperhatikan lingkungan sekitar. Di mana tempat itu ternyata dipenuhi oleh tengkorak yang disusun seperti patung lilin. Jumlahnya sangat banyak sampai tak terhitung lagi. Tampaknya benar kata Longsu, Feng Tian benar-benar binatang suci yang membenci manusia dan telah menewaskan banyak orang. Aku sekarang bahkan ragu apakah bisa bernegosiasi dengannya. Ayah tidak perlu khawatir, aku bukanlah manusia dan aku yang akan bicara nanti. Dia pasti akan memberiku wajah, kata KWR dengan penuh percaya diri. Tapi tiba-tiba sebuah suara terdengar menggema di tempat itu. Aku pernah berkata, jika orang biasa melihat dewa mendekat, dia harus mundur 3 kali. Kecuali mereka tidak takut akan kematian. Lalu sekarang kalian datang tanpa rasa takut. Apa itu semua karena kalian berhubungan dengan Longsu? Atau karena kalian sudah bosan hidup? Tubuh Sofan seketika gemetar. Dia segera melihat ke arah sumber suara itu dan berkata, Senior Feng Tian, saya Sofan. Saya datang setelah diperkenalkan oleh Longsu. Saya datang kemari untuk meminta bantuan Senior Feng Tian untuk menyelamatkan putra saya. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda mau membantu saya. Feng Tian kemudian tertawa. Menyelamatkan seorang manusia. Orang tua ini dulu terluka parah karena manusia. Luka yang bahkan tidak bisa disembuhkan seumur hidup orang tua ini. Lalu sekarang aku juga terjebak di sini karena ulah dari seorang manusia laknat. Bahkan aku terpaksa bersembunyi di dalam pesona ini karena ada sekelompok prajurit suci yang mengincar nyawa orang tua ini. Lalu kau masih berani datang padaku untuk menyelamatkan seorang manusia? Tidak. Paman Feng salah paham. Kakakku bukanlah seorang manusia, kata KWR yang kemudian menyela. Mendengar itu Feng Tian mencibir. Gadis kecil, jika kamu tidak bicara, aku tidak akan sadar kalau kau bukanlah manusia. Tapi meski begitu, orang tua ini tidak punya alasan untuk membantu kalian. Apalagi kalian memiliki hubungan dengan seorang manusia. Bahkan jika naga itu mengirim kalian untuk menggunakan namanya, tapi itu tidak akan merubah apapun. Paman Feng, apa salahnya memberikan bantuan pada sesama binatang suci? Kita tidak pernah tahu di masa depan, mungkin kita akan saling membutuhkan. Lagi pula, Paman Longsu mengatakan kalau binatang suci hanya ada 5 dan kita seharusnya bisa bersatu untuk terbebas dari semua ini, kata KWR. Feng Tian kembali tertawa. Burung kecil, bahkan jika kau menerima warisan dari Li Huang, tapi kau belum dewasa,
Karena itu, kau tidak bisa menyebut dirimu sendiri sebagai binatang suci seutuhnya. Lagi pula kekuatanmu masih belum tumbuh sepenuhnya dan kau berhubungan dengan manusia. Apa kau pikir dirimu itu layak disebut sebagai binatang suci? Selain itu, burung kecil, bahkan jika Longsu memberitahu namaku, apa dia pernah menyuruhmu menggunakan namanya untuk membuat permohonan? Kata Feng Tian sambil mencibir. Sofan dan QR saling bertukar pandang dan kemudian menggelengkan kepala mereka. Senior Longsu tahu bahwa senior Feng Tian memiliki kebencian yang mendalam pada manusia. Jadi dia tidak memberikan rekomendasi. Hanya saja saya berharap senior Feng bisa kemudian memberikan bantuan pada kami. Jangan gunakan perasaan manusiawimu untuk membuat spekulasi tentang kami para binatang suci. Kau sama sekali tidak mengenal kami, nak, bentak Feng Tian. Sebenarnya di antara kelima binatang suci, hubunganku dengan Longsu adalah yang terbaik. Tapi meski begitu, dia tahu kalau dia tidak akan bisa menggunakan namanya untuk membuatku setuju dengan segala sesuatu. Apa kau tahu kenapa? Sofan pun menggelengkan kepala tanpa daya. Kami adalah binatang suci yang berdiri di puncak dunia. Kami berbeda dengan manusia. Kami terbiasa hidup sendiri dan tidak berhubungan satu sama lain. Jadi, bahkan jika Longsu memintaku, aku juga tidak akan melakukannya dengan mudah. Kami tidak mengandalkan perasaan emosional. Kami bekerja sama hanya untuk keuntungan pribadi. Kami tidak sama dengan ras lemah seperti kalian yang bergantung pada keluarga, teman, atau yang lain. Kau sadar bahwa yang terkuat akan hidup sendiri dan tidak membutuhkan yang lain. Tampak suara Feng Tian kini sedang marah. Dan itu benar-benar memberikan perasaan intimidasi yang menekan. Feng Tian berkata lagi, "Burung kecil, kamu memang belum sepenuhnya menjadi binatang suci. Tapi aku tidak bisa memungkiri bahwa kau bisa menjadi binatang suci di masa depan. Hanya saja, karena kau memiliki hubungan dengan manusia, kau bergantung pada mereka. Lalu apa kau pikir kau pantas menjadi binatang suci? Jika Liu Huang masih hidup, dia pasti sangat kecewa saat mengetahui pewarisnya adalah burung yang berubah bentuk menjadi manusia. Betapa menyedihkannya nasib orang tua itu. Aku yakin jika dia melihat, dia pasti akan mencekikmu sampai mati," kata Feng Tian dengan niat membunuh yang terpancar ke arah QR. Sofan terkejut, ternyata situasinya jauh lebih buruk daripada yang dia bayangkan. Kebencian Feng Tian pada manusia sudah mengakar terlalu dalam dan tidak ada gunanya untuk melakukan negosiasi. Bahkan yang lebih parah adalah kebencian Feng Tian tidak hanya ditunjukkan padanya, namun juga pada QR. Sofan pun merasa semakin tertekan. Bahkan jika dia tidak bisa selamat, setidaknya QR harus tetap bisa bertahan. Tapi sekarang, kebencian Feng Tian ternyata sebesar itu. Jika dibiarkan, maka entah itu QR ataupun Sange, keduanya akan dalam bahaya. Wajah Sofan segera berubah dan terlihat cemas. Tapi tiba-tiba Feng Tian tertawa. "Apa kalian takut pada orang tua ini? Itu hanyalah sebuah gurauan. Dan burung kecil, paman hanya menegaskan kode etik dari seorang binatang suci. Jangan sampai kau melupakan hal itu, atau kau akan jatuh dalam masalah besar." Tiba-tiba suara mencekam itu berubah menjadi lebih ringan.
Feng Tian kemudian menoleh ke arah Zofan dan berkata, "Jadi siapa yang ingin kamu coba selamatkan? Biarkan aku melihatnya, apa yang terjadi pada orang itu." Zofan masih terlihat bingung dan dia menyentuh cincin gunturnya dengan penuh keraguan. Melihat ini Feng Tian pun tertawa. "Kenapa sekarang kau menjadi ragu? Bukankah sebelumnya kau meminta bantuanku? Dan lagi pula juga, kau mengatakan bahwa binatang suci hanya ada 5. Jika kami kehilangan salah satu, maka kami akan kehilangan keluarga kami. Karena itu, biarkan aku melihatnya, dan aku akan menyembuhkannya." Gue tampak senang. "Ayah, nyawa kakak sangat penting. Ayo keluarkan kakak dan biarkan paman menyembuhkannya." Zofan masih terdiam dan memikirkan semuanya. Karena entah kenapa dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah di sana. Tapi kemudian Feng Tian mencibir lagi. Manusia, kau yang meminta bantuanku, tapi kau juga yang kemudian curiga padaku. Jika kau tidak bisa percaya padaku, maka seharusnya kau tidak pernah datang kepadaku. Kalian memang tidak pernah berubah meski telah ribuan tahun berlalu. Baiklah, lupakan saja kebaikan orang tua ini. Sekarang pergilah. Aku tidak ingin mempermalukan nama Longsu. Jadi aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Setelah mengatakan itu, gelombang fluktuasi menyebar dan kabut hitam di belakang Zofan segera terbuka dan kemudian membuat sebuah terowongan menuju dunia luar. "Ayah," Guer mengedipkan matanya dan menunggu respon Zofan. Kini Zofan berpikir keras, lantaran dia belum bisa percaya sepenuhnya pada Feng Tian. Tapi, jika dia mundur sekarang, dia berarti sudah melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan Feng Tian. Sungguh, itu adalah sebuah hal yang sia-sia. Sebelum lanjut lagi tentang keputusan Zofan, kita akan melihat dulu sisi yang lain. Sekarang kita berada di Gunung 10.000 Binatang Iblis. Di sana seekor burung raksasa kini bersujud di hadapan sosok yang terbuat dari api biru. Ya, siapa lagi dia kalau bukan perwujudan dari Kunpeng King Tian. "Terima kasih, Master. Berkat Anda, saya bisa mendapatkan pencerahan. Saya akan mengabdikan diri saya pada Anda," kata burung itu dengan penuh hormat. "Tidak perlu. Lagi pula aku memang membutuhkanmu. Sekarang pergi dan pimpin kawananmu. Kau yang akan menggantikan posisi San Shao," kata Kunpeng. San Shao itu adalah si binatang iblis berkepala 3 atau gagak berkepala 3. "Tapi Master, Kak San Shao mengatakan kalau dia akan segera kembali. Jadi kenapa?" "Tidak, aku khawatir dia tidak akan bisa kembali. Jadi kamulah yang akan menggantikan posisinya." "Tunggu, apa itu berarti saudara San Shao? Dia..." "Ya. Sekarang lihat, di dahimu ada api yang kutinggalkan. Karena itu aku tahu dimanapun kalian berada. Tak terkecuali gagak berkepala 3. Tapi sekarang, api yang ada di dahinya telah menghilang. Jadi mungkin dia sudah tidak akan pernah bisa kembali," kata Kunpeng sambil berbalik. Sejujurnya Kunpeng berpikir bahwa gagak berkepala 3 itu telah dibunuh oleh Feng Tian. Padahal Feng Tian mulanya adalah yang paling dekat dengan manusia. Dia juga menjadi sahabat dari mereka. Sayang sekali rasa cintanya dulu dikhianati dan itu benar-benar membekas. Aku tidak tahu lagi apakah Zofan bisa membujuk orang tua gila itu atau tidak. Meskipun aku yakin ini akan sangat sulit dilakukan, gumam Kunpeng sambil meninggalkan tempat itu.
Lalu kita akan kembali ke dalam pesona yang dibuat oleh Feng Tian. Kini Sofan masih tampak ragu untuk membuat pilihan. Lagi pula lawannya adalah binatang suci yang sangat membenci manusia. Jika dia tidak melakukannya dengan tepat, maka dia akan kehilangan segalanya. Tapi jika dia tidak percaya pada Feng Tian, maka San Ge selamanya akan seperti ini, dan dia tidak tahu kapan atau siapa yang bisa membantunya. Nah, karena kamu masih memiliki keraguan di hatimu, maka aku tidak akan pernah memaksamu. Sekarang pergilah, aku akan memberimu wajah kali ini. Ayah, kata WR dengan wajah cemas. Lalu Sofan perlahan membuka matanya. Dia tampak tegas dan telah membuat keputusan. Lalu dia mengulurkan tangannya ke depan dan tubuh mungil lucu di depan mereka semua. Wajahnya tampak tenang dan dia masih tak sadarkan diri. Senior Feng, ini adalah putraku, keturunan Qilin yang sebenarnya. Putra Qilin? Bagaimana bisa putra Qilin menjadi putramu? Tanya Feng Tian dengan wajah bingung. Sofan merenung sebentar lalu mengepalkan tinjunya. Dia memang adalah putra Qilin, dan aku adalah ayah angkatnya. Kami keluarga yang saling bergantung satu sama lain seumur hidup. Putra angkat? Kamu benar-benar tahu cara untuk mendapatkan warisan dari Phoenix Langit sebagai anak perempuanmu dan putra Qilin sebagai anak laki-lakimu. Sekarang, dengan dukungan mereka berdua, di masa depan, kau bisa saja menaklukkan dunia. Manusia memang benar-benar makhluk yang berbahaya dan menjijikkan, kata Feng Tian dengan jijik. Sofan diam dan tidak membantah sedikit pun. Malahan dia berkata, itu memang pada awalnya rencanaku. Pada awalnya, lalu sekarang tidak? Munafik. Manusia adalah makhluk tercela. Bahkan kalian saling membunuh satu sama lain. Tidak peduli lawan, kawan, atau bahkan saudara. Kalian memperlakukan yang lain seperti mainan dan tidak menghargainya sama sekali. Mendengar itu, Sofan menggelengkan kepala dan berkata, itu memang tidak bisa disangkal. Terlebih mereka adalah keluargaku, dan sangat wajar jika seorang putra menuruti perkataan ayah mereka. Itu adalah bakti seorang putra dan tentu saja aku akan mengawasi mereka dan tidak akan membiarkan sesuatu yang berbahaya terjadi pada mereka. Gendut bau, jelas sekali bahwa kau hanya memanfaatkan mereka, teriak Feng Tian dengan penuh amarah. Semua manusia licik, jadi jangan pernah menggunakan perasaan untuk menghitung kami. Kalian adalah ras yang paling menjijikkan. GWR yang mendengar ayahnya dihina seperti itu jelas tidak terima. Dengan wajah kesal dia melangkah maju. Tapi sebelum dia membuka mulutnya, Sofan melambaikan tangannya dan menghentikan dia. Lalu Sofan berkata, Senior Feng, junior ini juga adalah orang yang selamat dari zaman kuno. Tentu Anda tahu bahwa segala sesuatu memiliki untung dan rugi, dan semuanya diatur dengan menggunakan check and balance. Tidak ada bedanya denganku yang menjadi ayah mereka. Aku memberi mereka kasih sayang seorang keluarga, dan mereka berbakti padaku. Sekarang, jika putraku diselamatkan dan menjadi binatang suci dewasa, pada akhirnya kalian juga yang akan terselamatkan. Semuanya akan menjadi untung dan rugi di saat yang sama. Senior pasti juga sudah muak terjebak dalam pesona ini untuk waktu yang lama. Sekarang aku menawarkan sebuah solusi untuk mengakhiri penderitaan ini. Sebelumnya Senior Kunpeng dan Longsu menyadari apa yang kukatakan. Karena itu mereka mendukungku. Bahkan jika Senior tidak percaya padaku, tapi apakah Senior juga tidak mempercayai mereka? Manusia bodoh. Kau benar-benar tidak tahu malu. Mereka memang bodoh.
Karena kesepakatan itu mereka hanya akan pergi menuju kematian. Aku ada di sini juga karena ulah dari manusia, dan karena itu aku tidak akan pernah lagi percaya pada manusia, teriak Feng Tian sambil menyemburkan udara dingin dari mulutnya. QR terkejut dan melompat ke depan untuk memblokir serangan itu. Tapi terlambat. Dia terpental 1000 meter dan tersungkur di lapisan es. Sedangkan Zofan kini membeku. Dia terlihat seperti patung es. Sama sekali dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Dia tidak bisa bernafas, tidak juga mati tapi. Seolah semuanya yang ada pada Zofan sekarang membeku dan waktu pun terhenti. "Ayah!" teriak WR yang kemudian berlari menghampiri Zofan. Tidak ada gunanya burung kecil. Siapapun yang disegel olehku tidak akan bisa lepas tanpa seizinku. Dia akan menjadi patung es seperti mayat hidup. Dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat dan tidak bisa merasakan apapun yang ada di luar. Lalu setelah waktu yang lama, tubuhnya perlahan akan mulai tidak stabil dan mati, kata Feng Tian sambil tertawa dengan puas. "Bajingan, kembalikan ayahku, cepat!" teriak WR. "Jika kau berani menyakiti ayahku, aku bersumpah, apapun yang terjadi dalam hidup ini, aku pasti akan menghabisimu." "Bocah ingusan, nadamu terlalu besar. Apa kau pikir dirimu cukup kuat untuk menyaingiku? Bagiku membunuhmu tidak ada bedanya dengan membunuh seekor semut. Selama kau belum menjadi binatang suci seutuhnya, kau tidak akan bisa melakukan apapun pada orang tua ini." "Sialan!" Kemarahan terus terpancar keluar dari kedua bola mata WR. Tapi tiba-tiba Feng Tian menyeringai. "Tapi dengarkan aku baik-baik burung kecil. Kali ini aku akan memberimu kesempatan untuk memilih. Sekarang jika kau ingin menyelamatkan kakakmu, maka ayahmu akan mati di tanganku. Tapi jika kau memilih untuk menyelamatkan ayahmu, maka aku akan memakan kakakmu sekarang juga. Karena itu, tentukan pilihanmu." "Apa?" Mata WR bergetar. Dia tidak menyangka bahwa dia harus membuat pilihan seberat itu. Mau tidak mau, WR dilanda dilema. "Ada apa burung kecil? Apakah pilihan ini sesulit itu? Cepat, pilih satu saja." Feng Tian menyeringai. "Kenapa kau menjadi ragu? Bukankah kau sendiri yang mengatakan bahwa kelima binatang suci itu seperti saudara? Artinya kakakmu ini lebih berharga daripada manusia bodoh itu. Lagi pula, dia adalah makhluk tercela yang hanya memanfaatkan kekuatanmu. Apa manusia itu membelenggumu?" WR menggertakkan giginya. "Tidak, dia adalah ayahku. Dia tidak akan bersikap kejam seperti itu padaku. Aku hanya tidak ingin ayahku mati. Kalau begitu, maka kau ingin menyelamatkan manusia ini dan bukan kakakmu? Jika memang itu maumu, maka kau bisa membawa manusia itu pergi dan aku akan memakan kilin kecil ini sebagai santapan makan malam." "Tidak, bagaimana bisa kamu melakukan itu? Bukankah kau juga adalah binatang suci? Jadi kenapa kau ingin menyakiti kakakku?" "Hei, burung kecil. Kamu juga adalah penerus dari binatang suci, tapi kau lebih memilih manusia daripada kakakmu." Itu... WR terdiam. Dia tidak bisa memberikan jawaban. Mungkin dia masih butuh waktu untuk berpikir. Jadi mari kita beri dia waktu untuk berpikir sampai di next video. Bye.